Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh pagi ini kita bisa melangsungkan kembali kajian akidah masih dari buku Kitab Tauhid ya, di bagian akhir yang ditulis oleh Syekh Shaleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala, mengenai karakteristik atau sifat-sifat Ahlussunnah wal Jamaah serta akhlak dan amalan yang mencerminkan seseorang itu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tema umum pagi ini, melanjutkan sifat-sifat atau karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah serta bagaimana akhlak dan amal mereka. Dan mengapa kita harus terus berpegang teguh pada Ahlussunnah wal Jamaah? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah." Umat ini akan terpecah sampai 73 firqah, 73 golongan, kelompok yang merupakan pecahan dari apa yang diajarkan murni dari Rasulullah SAW. Kulluha finnar, semuanya terancam siksa neraka illa wahidah, kecuali satu saja dari 73 itu. Berarti sisanya 72 terancam siksa neraka. Yang satu itulah yang selamat ya. Qalu man hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapakah yang satu itu wahai utusan Allah? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, man kana ala mithli ma ana alaihi yauma wa ashabi. Siapa yang mengikuti apa yang aku sekarang dan para sahabatku berada padanya di hari ini ya, baik akidahnya, amalnya, akhlaknya tadi mengikuti Rasulullah SAW, itulah yang disebut sunnah, dan mengikuti para sahabat itulah jamaah Rasulullah SAW. Jadi sunnah itu sunnah saha, sunnah Nabi Muhammad ya. Jamaah itu jamaah nasaha, jamaah Nabi Muhammad ya. Jangan kemana-mana ya. Yang dimaksud sunnah itu ya sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaahnya ya jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ini sering juga disebut sebagai al-firqatun najiyah, satu-satunya kelompok yang bakal selamat dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena nama ini adalah nama yang berharga, bernilai, maka banyak orang yang mengaku-ngaku kamilah Ahlussunnah wal Jamaah kayak gitu ya. Oleh karena itu perlu dibedakan yang cuma ngaku doang dengan yang asli ya. Membedakannya dengan apa? Dengan mengetahui sifat-sifat, karakteristik, kemudian akhlak dan amal yang memang betul-betul mencerminkan dia itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan terus memahami serta mengamalkan sunnah tersebut seperti para jamaah yang dibentuk oleh Nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ya. Makanya sumber kesesatan itu ada dua. Satu, menyalahi petunjuk yang dibawa Nabi, yaitu tidak mau beragama berdasarkan Quran dan sunnah, beragamanya hanya sugan jeung cenah. Nah itu pasti sesat. Orang yang tidak setia kepada dalil yang jelas dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menyalahi orang-orang beriman, yaitu menyalahi para sahabat ketika memahami dan menerapkan Quran dan Sunnah ya. Walaupun seolah-olah dia pakai ayat, pakai hadis, tapi pengertiannya kok jadi aneh. Dulu sahabat tidak melakukan atau tidak memahami pengertiannya seperti itu juga pasti sesat ya. Kabar baiknya, yang sesat ini pun bisa saja tidak kekal di neraka kalau dia tidak sampai kafir, kalau dia tidak sampai musyrik. Itu kabar baik ya. Ya mampir dululah 200 juta tahun atau 1 miliar tahun di neraka gitu.
baru masuk surga gitu. Itu kabar baiknya ya, kalau tidak sampai kafir. Yaitu surat An-Nisa surat keempat ayat 114 115 ya. Maaf, keliru, 115 dan 116 ya, keliru satu nomor. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida ya. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ya, jadi di sana jelas panduannya ya. Jangan menentang kebenaran yang dibawa Rasul, yaitu petunjuk yang beliau bawa, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, jangan menyelisihi jalan orang yang beriman. Orang beriman yang dimaksud di sini adalah orang yang beriman ketika Rasulullah SAW diutus, orang yang beriman ketika ayat tersebut turun. Kita kan belum lahir. Jadi yang dimaksud orang beriman itu pasti para sahabat radhiyallahu anhum, begitu ya. Nah, kemudian kami biarkan dia dengan kesesatan yang telah dikuasainya itu, karena itu suka jadi alasan. Kalau memang kami sesat, kenapa kami dapat kemudahan duniawi? Ya, kalau memang kami sesat, kenapa kami punya pengikut yang banyak? Nah gitu, itu tidak menjadi jaminan bahwa dia benar ya. Ya, yang paling jelas kan lawan daripada Ahlus Sunnah atau Sunni itu apa? Kalau bukan Sunni berarti apa? Syiah begitu ya. Walaupun tidak semua yang bukan Syiah itu Sunni sebenarnya. Tidak semua yang bukan Syiah itu Ahlus Sunnah sebenarnya gitu kan. Tadi ada 73 golongan, bukan dua kan. Bukan Sunni dan Syiah kan. Tapi yang satu beneran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sisanya 72 itu menyimpang dari itu. Salah satu yang menyimpang adalah Syiah misalnya. Sekarang lagi naik daun karena kan sedang perang dengan Amerika katanya. Nggak tahu perang atau rebutan dunia ya. Intinya adalah jangan sampai kita tertipu. Sekarang ini banyak orang yang akhirnya tersepuh itu apa ya, terwarnai, jadi pengen tahu Syiah itu kayak apa segala macam gitu kan, karena sekarang rame beritanya gitu kan. Padahal lawannya yaitu Yahudi dan Amerika itu kafir, sementara Syiah itu sendiri sesat ya. Sesat dalam arti ada dua macam, sesat yang sampai kafir dan sesat yang masih mungkin dia itu punya keimanan ya. Di antara kelompok Syiah memang ada yang tidak sampai kafir, tetapi sekarang yang sedang berkuasa yaitu Syiah Itsna Asyariyah ini sebenarnya lebih mendekati akidahnya itu sudah mengarah ke syirik atau kafir ya. Ini masalahnya ya. Jadi walaupun di antara kelompok Syiah itu ada yang tidak sampai kafir ya, tapi sekarang yang berkuasa itu ya, yang betul-betul jauh daripada sunnah, jauh daripada tauhid ya. Ini harus kita pahami. Walaupun kemudian ada berita terbaru katanya di Amerika itu salah satu menterinya atau menteri luar negeri atau apa mengatakan pokoknya musuh kita itu Islam, baik Islam Sunni maupun Islam Syiah. Mereka masih menganggap Syiah sebagai Islam, itu masalahnya kan gitu. Jadi memang akhirnya kita juga harus waspada. Mungkin ini agendanya ya, agendanya biar ada alasan memerangi Ahlus Sunnah juga ya begitu. Wallahu alam. Nah, oleh karena itu kembali, karena semua orang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, maka kita harus tahu karakteristik
kemudian akhlak, kemudian amal yang mencerminkan bahwa dia itu betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang diuraikan oleh Syekh Profesor Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan yang sekarang menduduki mufti am atau ulama tertinggi ya di Saudi Arabia ya. Itu Syekh Shaleh Fauzan ya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti jalannya para khulafaur rasyidin secara khusus setelah mengikuti jalan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor secara umum. Jadi mengikuti sahabat, yaitu orang-orang yang beriman di zaman Rasulullah SAW secara umum, itu merupakan sifat orang yang selamat tadi ya, sifat orang yang mengikuti sunnah. Secara khusus kalau itu juga ditetapkan oleh 4 sahabat utama, yaitu khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya. Jadi kalau kita membahas misalnya persoalan bid'ah, tidak perlu terlalu dalam, cukup tanyakan saja. Misalnya kamu melakukan amal ini, Abu Bakar melakukannya tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak, ya sudah. Berarti ini tidak akan mungkin ya mengikuti sunnah ya, karena khulafaur rasyidin saja tidak melakukannya. Nah kayak begitu ya. Orang-orang yang melakukan bid'ah itu kadang-kadang tersamar dengan mengatakan ya tidak tahu kita. Kata siapa tidak tahu? Tidak ada ya, tidak ada beritanya di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melakukan bid'ah yang kamu lakukan gitu kan. Nah, kemudian kenapa disebut secara khusus? Karena Nabi telah berpesan ya, mewasiatkan secara khusus supaya mengikuti jalannya para khulafaur rasyidin melalui hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk sepeninggalku. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin tadi, dan gigitlah dengan gerahammu, artinya peganglah kuat-kuat. Tinggalkanlah perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara baru dalam urusan agama, akidah maupun ibadah tadi ya. Karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan ya. Kesesatan tadi sumbernya 2, menyalahi Quran dan sunnah yang dibawa Rasulullah SAW, dan menyalahi orang-orang beriman yaitu para sahabat, khususnya menyalahi khulafaur rasyidin ya secara khusus. Kemudian dalam hadis itu disandingkan antara mengikuti sunnah khulafaur rasyidin dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa apa-apa yang telah disunnahkan oleh para khulafaur rasyidin atau salah satu dari mereka tidak boleh diabaikan begitu saja. Ya, itu bisa dijadikan dasar dalam menetapi Islam yang benar. Islam yang benar itu apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Islam yang benar itu adalah al-firqatun najiyah. Yang ketiga, mereka mengagungkan kitab Allah dan sunnah. Maaf, ini yang kelima malahan di sini ya. Mengagungkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, lebih mendahulukan keduanya dalam berdalil dan beramal daripada perkataan dan perbuatan manusia. Dan mereka mengetahui bahwa sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapa yang lebih benar ucapannya dari Allah ya. Jadi hadis dan qil itu artinya prinsip yang diucapkan dan betul-betul dibenarkan ya. Karena qaul dalam bahasa Arab berbeda dengan terjemahan perkataan atau ucapan. Kadang-kadang orang ngucapin A tapi hatinya B ya. Tapi kalau sudah jadi qaul dalam bahasa Arab, qaul itu berarti yang disampaikan yang sesuai dengan apa yang di hati, itu yang disebut qaul ya. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu pernyataan yang harus diucapkan dan diyakini dengan hati. Karena kalau hanya mengucapkan saja tidak ada di hati, namanya munafik ya. Tapi kalau hanya di hati saja tidak mau mengucapkan, itu juga belum dinyatakan sebagai muslim ya, kalau tidak mau menyatakan. Karena banyak orang yang menyembunyikan atau misalnya ya tidak mau mengucapkan syahadat, maka di dunia kita hukumi kafir. Adapun hatinya terserah Allah nanti di akhirat soal hatinya mah gitu ya. Tapi ketika dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu kita hukumi kafir.
Jadi kita jangan terlalu jauh, kan Allah lebih tahu hatinya. Iya, urusan hati nanti terserah Allah di akhirat. Tapi di dunia tetap kita katakan karena dia tidak mau mengucapkan syahadat dia kafir. Nah begitu ya. Nah selanjutnya juga orang yang bertauhid dan mengikuti sunnah itu mau mengucapkan perkataan yang benar dan mau mendengarkan perkataan orang lain sambil memilah dan memilih mana yang terbaik. Yang terbaik yaitu yang mengikuti Al-Quran ya. Surat ke-39 ayat 17 dan 18, walladzina ijtanabut taghut ayya'buduhu wa anabu ilallah fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ya. Dan orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, jadi dalam ayat tadi, siapakah yang pantas mendapat kegembiraan? Ya, bukan hanya kabar, ya, beneran. Kegembiraan, bukan kabar gembira. Kalau cuma kabar doang, ya kabar-kabar itu disebut angin surga. Ya, ini mah beneran. Ya. Dia pasti mendapat kegembiraan. Alladzina ijtanabut taghut, mereka menjauhi taghut, sembahan-sembahan selain Allah. Ayya'buduhu, tidak menyembah taghut sama sekali. Wa anabu ilallah, dan kembali bertobat serta mengikuti petunjuk Allah. Lahumul busyra, nah, tadi kelewat ya, bagi mereka adalah busyra ya, kabar gembira. Diterjemahkannya artinya kegembiraan ya. Bukan cuma kabar doang ya, betul-betul kegembiraan ya. Yaitu fabasyir ibad, gembirakanlah hamba-hambaku alladzina yastami'una al-qaula, yang mereka bisa mendengar kemudian memilah pendapat-pendapat, perkataan-perkataan yang tadi orang menyatakan keyakinannya, saya yakin begini, oke, perhatikan, fayattabi'una ahsanah, tapi yang diikuti tetap yang terbaik ya. Yang terbaik itu tadi yang sesuai Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah kayak begitu, itu yang terbaik. Jadi bukan a priori, karena sekarang ini banyak orang saking yakinnya saya udah benar, nggak mau dengar omongan orang lain. Saking yakinnya kami sudah di kelompok yang benar, nggak mau tahu ya pendapat orang lain. Itu termasuk tatfif, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu termasuk mengurangi timbangan ya. Mengurangi timbangan itu biasanya dalam urusan harta kan ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang mutaffifin, orang yang suka mengurangi timbangan dan takaran. Kalau dia minta ditimbang atau minta diliter oleh orang lain, minta dicukupi. Tapi kalau dia menimbang atau meliter buat orang lain, dikurangi. Nah, termasuk tatfif ini dalam tafsir As-Sa'di ya, tafsir yang kita bahas mungkin masih lama kalau sampai ayat itu ya. Tapi sudah ada di situ. Termasuk tatfif adalah urusan pendapat tadi. Ketika kita punya pendapat, lalu kita tidak mau dengar, tidak mau tahu orang lain. Nah, itu masalah. Padahal para ulama sunnah ya, seperti Ibnu Qayyim ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau itu menyampaikan dulu pendapat-pendapat orang lain begini, baru dijelaskan kenapa pendapat mereka keliru, ini begini. Sampai-sampai banyak orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang sesat mengutip perkataan Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim hanya bagian itu saja, pas bantahannya tidak dikutip. Nah itu kan mengurangi juga kan. Karena sangat jeli beliau itu untuk membantah pendapat yang salah, disebutkan dulu yang salah itu seolah-olah benar, disebutkan yang salah seolah-olah benar. Akhirnya orang-orang ahli bidah mengutip juga, ini kata Ibnu Taimiyah begini, padahal beliau sedang membantah itu ya. Akhirnya yang jawabannya tidak dikutip oleh mereka, itu ketidakjujuran ya. Jadi bisa terjadi di antara orang-orang yang memang mereka sudah on the track, di jalur yang benar mengikuti sunnah, tapi bersikap tatfif, bersikap mengurangi timbangan ya, tidak mau
mendengar orang lain dan tidak membantah orang lain dengan cara yang ilmiah, ya. Atau justru memang dari orang-orang ahli bidah itu sudah biasa mereka mengurangi timbangan, yaitu tidak boleh nih ustadz mau ngaji di demo sampai nggak boleh ngomong, gitu kan banyak ya kejadian-kejadian tuh ustadz-ustadz yang akhirnya dicekal katanya kayak begitu. Itu tatfif ya, mengurangi timbangan ya. Nah selanjutnya juga itu dari sisi kegembiraan atau kabar gembira. Dari sisi kebaikan, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan, ya. Surat 35 ayat 31 dan 32. Karena kitab Al-Qur'an ini diwariskan kepada orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang betul-betul memegang teguh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun di antara orang-orang pilihan ini ada tiga kelompok. Ada yang dolimun li nafsih, mendolimi diri sendiri. Ada yang muktasid, sekedarnya saja. Ada yang sabiqum bil khairat. Nah Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang mengejar yang ketiga, sabiqum bil khairat, terdahulu dalam kebaikan. Ya silakan Pak Sigit. Dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah jadi ada 3 tingkatan pewaris Al-Quran. Ada yang dolimun li nafsih, muktasid, dan sabiqum bil khairat. Nah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengejar yang ketiga, sabiqum bil khairat. Tapi sifatnya orang yang sabiqum bil khairat itu ya tadi tauhidnya kuat ya, mementingkan akhirat ya, terus beramal soleh menjadi tujuan, tapi juga dia beramal soleh sambil tetap takut kepada Allah. Nah, ini juga kaitannya dengan apakah ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima, ya kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Bagi tadi yang saya tidak sempat menyampaikan, saya menyampaikan di sini ya. Diterima itu satu, kita takut Ramadan kita tidak diterima sehingga kita terus berdoa, ya Allah terimalah amal kami, ya Allah terimalah amal kami. Yang kedua, kita berjuang agar menjadi orang yang lebih baik, karena ciri orang yang diterima amalnya dimudahkan untuk beramal berikutnya. Jadi saya sekarang mulai pengajian lagi, ini salah satu tanda mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diterima amalnya, karena kita dimampukan untuk ngaji lagi, untuk beramal soleh berikutnya. Yang ketiganya juga merasa lebih yakin, lebih tenang dalam urusan-urusan dunia, tidak lagi dibesar-besarkan karena yakin kepada Allah ya. Jadi Allah telah menjamin wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar. Jadi setelah Ramadan kan kita dibikin jadi orang lebih bertakwa ya. Maka kita akan merasakan, ya Allah betul di bulan Ramadan memang banyak pertolongan-Mu. Setelah Ramadan pun aku lebih tenang daripada sebelumnya, karena aku yakin dengan janji-Mu, aku yakin bahwa yang terbaik adalah yang Kau takdirkan dan disikapi dengan keimanan. Nah kayak begitu ya. Jadi kita makin takut kepada Allah, kembali bisa beramal soleh, bukan hanya beramal di bulan Ramadan saja. Kemudian yang paling jelas yaitu alhamdulillah saya sekarang lebih tenang, lebih mudah urusan, lebih tidak khawatir gitu, karena saya lebih mementingkan akhirat. Itulah orang yang terdahulu dalam kebaikan ya. Surat ke 23, karena ini ayatnya panjang, baca terjemahnya saja ya. Ayat 54 sampai 61 ya. 23 itu surat Al-Mu'minun, surat 23 Al-Mu'minun, ayatnya dari ayat 54 sampai ayat 61, perbandingan antara orang-orang yang menganggap kebaikan itu, disegerakan kebaikan itu kalau diberi dunia, dengan orang yang sungguh-sungguh disegerakan dalam kebaikan ya. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya
sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah berusaha tadi bersegera dalam kebaikan dan terdahulu mendapat kebaikan, tapi kebaikan yang didefinisikan dengan benar. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan karena Allah ridho kepada kita, baik kemudahan di dunia maupun ampunan dan surga di akhirat. Nah, itu kebaikan yang sebenarnya. Jadi bukan, aduh alhamdulillah saya banyak harta, anak-anak saya juga menyenangkan, itu dianggap kebaikan. Itu hanya jadi kebaikan kalau digunakan untuk mencari ridho Allah. Kalau tidak, kita tertipu oleh syaitan, ya. Yaitu setan menyuruh kamu untuk kikir, ya, setan menyuruh kamu untuk takut miskin, ya. Yaitu tadi tercidun, ya, terlalu cinta dunia, ya. Surat ke-2 ayat 268, ya. Jadi harta itu juga bukan berarti bukan kebaikan. Itu jadi kebaikan kalau kita gunakan dengan yakin akan janji Allah. Allah akan mengampuni, Allah akan memberi karunia-Nya jika kita menggunakan dunia yang kita punya itu di jalan Allah. Nah gitu, ya. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, itu diantara karakteristik dan juga tadi bisa dihubungkan dengan bagaimana agar kita merasa amal Ramadan kita diterima. Jadilah orang yang lebih takut kepada Allah dengan terus berdoa agar amal Ramadan kita diterima. Buktikan bahwa kita dimudahkan oleh Allah menjadi orang yang lebih baik, bisa melakukan amalan-amalan yang kemarin dilakukan juga di bulan Ramadan walaupun dengan intensitas yang sangat menurun, nggak apa-apa lah, ya. Minimal pernah saum lagi, ya, pernah sholat malam lagi, pernah baca Quran lagi, gitu kan, berbeda dengan Ramadan pun, gitu, pernah ngaji lagi, ya, seperti sekarang, berbeda dengan Ramadan pun, ya. Yang penting dilanjutkan amal Ramadan itu, ya, bukan merasa sudah menang, sudah berhasil, sudah lupa lagi, gitu kan, sudah tidak lagi melakukan amalan Ramadan. Lalu sifat Ahlussunnah wal Jamaah adalah bersatu dalam mengambil Al-Quran dan As-Sunnah, bersepakat di atas kebenaran, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hal ini membuahkan ijma atau kesepakatan, dan ijma adalah pondasi ketiga yang dijadikan sandaran dalam ilmu dan agama. Para ulama usul memberikan definisi untuk ijma, yakni kesepakatan para ulama dalam urusan agama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi ijma yang paling bisa dipegang adalah ijma sahabi, ijma para sahabat. Karena Imam Ahmad di zamannya, yaitu kira-kira 300 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, abad ketiga begitu, ya, mengatakan man idda al ijma faqad kadzaba. Siapa yang mengaku ada ijma di zaman ini, dia telah berdusta. Karena zaman Imam Ahmad sudah terpecah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Syiah, gitu kan. Makanya siapa yang mengaku di zaman ini ada ijma, itu zaman Imam Ahmad, dia telah berdusta. Maka ijma itu harus merujuk kepada ijmanya para sahabat, ijmanya para tabi'in, atau ijma yang dikatakan oleh ulama yang terpercaya bahwa itu ijma. Jadi misalnya kalau ada seseorang mengatakan ini ijma, baik, Anda katakan ijma di kitab apa? Misalnya Ibnu Katsir mengatakan ijma, atau Imam Syafi'i mengatakan ijma, itu baru boleh. Kalau kita sendiri yang menetapkan ini ijma, itu tidak boleh, karena Imam Ahmad mengatakan tadi, kalau di zaman setelah beliau itu ada yang mengaku ada ijma, maka itu dusta. Karena ijma ini sekarang yang dijadikan alasan ahli bid'ah.
Ahli bidah mengatakan, kenapa kamu melakukan ini, kan para sahabat tidak melakukannya. Ini ijma kami. Ijma melakukan hal yang tidak dilakukan Rasul ya. Walaupun diijmakan, kalau memang tidak dilakukan Rasul tetap bidah gitu. Jadi ijma yang dimaksud adalah ijma setelah wafatnya Rasulullah SAW dari para sahabat. Contoh ijma yang jelas adalah diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Itu ijma. Al-Quran ditulis dalam mushaf dan disatukan dalam satu mushaf, itu ijma. Bahkan bukan hanya ijma, itu keputusan Khulafaur Rasyidin juga, kan gitu ya. Ya berbeda dengan orang Syiah yang tidak terima tentang diangkatnya Khalifah Abu Bakar misalnya ya. Karena mereka datang belakangan. Ya, Syiah itu tidak terima itu sudah terjadi, lalu mereka tidak terima sekarang, kan gitu. Makanya ada ulama Ahlussunnah ketika berdebat dengan orang Syiah kan dipanggil oleh Amir tuh ya, bagaimana nih ulama Ahlussunnah ini siap katanya menghadapi orang Syiah yang menyebarkan kesesatannya. Dia satu orang bertemu dengan beberapa tokoh Syiah. Kemudian sebelum masuk ke dalam ruangan, beliau mengempit sendalnya ya. Beliau mengempit sendalnya dengan mengatakan, saya tidak mau simpan sendal saya di luar, karena dari dulu orang Syiah itu suka mencuri sendal sejak zaman Nabi gitu. Sejak zaman Nabi orang Syiah itu suka mencuri sendal. Marah orang Syiah itu ya. Ya, kenapa kamu menuduh orang Syiah suka mencuri sendal sejak zaman Nabi, kan Syiah tidak ada gitu kan. Ya udah, nggak usah diteruskan diskusinya. Kalau di zaman Nabi Syiah tidak ada, berarti kamu nggak benar gitu kan. Ya, zaman Nabi kan tidak ada Syiah, ya udah berarti nggak usah diteruskan diskusinya. Syiah nggak ada zaman Nabi, ya sudah berarti salah kan gitu. Ya, selesai saja sudah diskusinya. Amir jadi ngerti, amirnya oh ya benar, berarti Syiah itu nggak boleh didengar kan gitu. Karena tadi diomongin gitu saja terpancing. Terpancing, kenapa kamu marah? Tuh ya, kan Syiah nggak ada di zaman Nabi, kata mereka. Ya udah, kalau menurut kamu Syiah nggak ada di zaman Nabi, nggak usah diterusin. Nggak usah diterusin diskusinya. Ya, kayak begitu ya. Nah, jadi ijma yang dimaksud adalah ijma para sahabat, ijma tabi'in, atau dikatakan ijma Ahlussunnah wal Jamaah oleh ulama ya, bukan oleh kita. Ijma Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti 4 imam sepakat dalam suatu perkara, itu ijma ya. Tapi ada satu yang berbeda, itu disebut yang satu jumhur, yang satu hanya pendapat imam tadi. Tapi tetap bisa dipegang walaupun belum ijma, tetapi tidak sampai sekuat ijma, sekuat yang disepakati ya. Yang ketujuh, mereka menghukumi dengan menggunakan 3 pondasi ini, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma dalam semua perkataan dan perbuatan manusia yang batin maupun yang lahir yang memiliki kaitan dengan agama ya. Jadi kalau Al-Quran dan Sunnah jelas, ayatnya ini, hadisnya ini, tinggal nanti kedudukan hadisnya apa. Tapi kalau seseorang mengatakan ini ijma, baik, Anda menyebut ijma menurut imam siapa, di dalam kitab apa, nah gitu. Nggak boleh hanya sembarangan seseorang mengatakan ini ijma. Kata siapa? Kata saya, nggak bisa. Harus jelas kitabnya apa ya gitu. Lalu akhlak mulia dan amalan baik yang tercermin pada perilaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia, yang itu merupakan penyempurna akidah dan menjadi buah akidah yang benar. Jadi sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam masalah apa sih? Masalah akidah. Akidahnya sama. Makanya ada 4 imam yang fikihnya sedikit berbeda dalam sedikit masalah, tapi akidahnya pasti sama ya. Cerminan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam akhlak dan amalnya. Di antara akhlak dan amalan baik tersebut adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ya. Tapi ini mungkin nanti jadi lanjutan aja lah ya. Ayatnya saja dibaca ya. Surat ke-3 ayat 110 itu merupakan Islam yang sebenarnya, dan itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita termasuk ke dalam ayat ini, maka insya Allah kita juga akan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah ya. Silakan. Surat ke-3 ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ya. Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Ya, jadi kalau kita suka
diserang oleh ahli bidah itu, ngapain kamu gampang-gampang membidahkan, gampang-gampang memusyrikan, mengkafirkan. Ya sudah, memang sifat Ahlussunnah wal Jamaah harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mencegah kemungkaran. Kemungkaran itu ya kekafiran, kemaksiatan, kebidahan, yaitu kemungkaran gitu kan. Kalau kita tidak boleh menyampaikan hal tersebut, maka kita akan celaka kalau kita mengikuti omongan mereka. Makanya kalau ada yang dulu pernah ditanyakan ya Pak Hadi, kalau ada ustadz yang mengatakan jangan gampang-gampang membidahkan, bidah itu apa, berarti dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah gitu aja. Kalau tidak mau menyerang bidah, kalau tidak mau memberantas bidah, maka dia bukan Ahlussunnah, karena lawan dari sunnah adalah bidah. Lawan dari sunnah adalah bidah. Lawan dari tauhid adalah syirik dan kafir. Lawan dari taat adalah maksiat. Jadi mencegah kemungkaran itu mencegah kemusyrikan, kekafiran, kemaksiatan, kebidahan, kefasikan, kemunafikan, ya semua yang diingkari dalam Quran dan Sunnah itu harus diperingatkan kepada umat agar menjauhinya, ya, agar tidak sampai terjerumus ke dalamnya. Maka itulah yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hal ini Ahlussunnah wal Jamaah itu disebut juga sebagai Thaifah al-Mansurah, ya. Thaifah al-Mansurah adalah golongan yang ditolong oleh Allah. Dengan beramal ma'ruf nahi mungkar, Allah akan menolong mereka, ya. Dalam hadis disebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada sekelompok umat, sekelompok kecil dari umatku yang menang di atas kebenaran, yang tidak dibahayakan oleh orang yang menyelisih mereka, ya, maupun orang yang merendahkan mereka sampai nanti datang perintah Allah, itu sampai hari kiamat, ya. Syekh Salman bin Fad Al-Audah menyebutkan menang di atas kebenaran itu yaitu hujahnya pasti kuat walaupun belum tentu berkuasa. Jadi menang itu ada dua, menang secara kekuasaan atau menang secara ilmu. Nah, menang secara ilmu nggak akan pernah kalah sampai hari kiamat gitu kan. Tapi menang secara kekuasaan itu tergantung takdir Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau hari-hari kemenangan di dunia mah dipergilirkan di antara manusia, ya. Nah, seperti itulah sifat Ahlussunnah wal Jamaah, dan amal mereka yang utama adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, tidak membiarkan kemungkaran, dan selalu mengajak kepada kebaikan, ya. Ya, baik, ada waktu untuk komentar atau pertanyaan, silahkan. Mangga, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ini ya, mic lagi? Ada, cuma satu? Ada dua, ya. Baik, supaya jelas Pak, karena ada videonya, pakai mic aja. Terima kasih menyimakkan di paparan atau penyampaian Ustaz. Sedikit saja saya meminta penjelasan mengenai amalan-amalan, untuk amalan saja, mereview waktu Ramadan. Saya berkeliling ke masjid-masjid, ternyata bermacam-macam amalan-amalan tarawih. Nah, di sini kalau saya minta kejelasan pada ahli ilmu, kepada Ustaz, tarawih yang dilaksanakan oleh Rasul dengan bulannya berapa dan formasinya bagaimana? Karena dilihat ada 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 3, ada dan 23. Untuk itu, karena ini amalan, mohon kejelasan dan patenkan bagaimana itu Rasul dalam tarawih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau mau dijawab singkat, ya, sholat malam Rasulullah SAW itu 11 rakaat. Jangan tanya panjang dan lamanya, maksudnya sangat panjang dan sangat lama. Artinya beliau melakukan 11 rakaat dari ba'da isya sampai hampir subuh. Itu sholat tarawehnya Rasulullah SAW. Nah, sedangkan
Salat malam itu di bulan Ramadan disebut Qiyamul Ramadan. Kalau di malam Lailatul Qadar disebut Qiyamul Lailatul Qadri, ya kayak begitu ya. Qiyam itu artinya banyak berdirinya, panjang salatnya. Makanya urusan salat yang seperti Rasul itu bukan soal jumlah rakaat, tapi soal kalau mau lebih dekat dengan contoh Rasul, lebih lama salat malamnya. Nah, karena soal rakaat itu ada dua, satu fi'liyah yang dilakukan Rasulullah SAW, yang kedua adalah qauliyah. Qauliyah itu adalah ucapan beliau, dilakukan oleh sahabat, juga dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, walaupun tidak seperti yang tadi eksak harus 11 kayak begitu. Ya, di zaman Umar tarawihnya 23 rakaat. Zaman Umar itu Khulafaur Rasyidin. Kemudian Ibnu Umar juga mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2-2-2, dan kalau kamu takut akan keburu fajar maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Jadi baik yang 2-2-2-3, 2-2-2-2-1, bahkan yang 4-4-3, yaitu semuanya ada dalilnya, diamalkan dengan cara berbeda-beda, tetapi tujuan utamanya adalah bisa memperpanjang sholat malam dan mengisi malam dengan berdiri sholat. Tujuannya itu. Makanya lihatlah bukan jumlah rakaatnya, tapi lihatlah panjangnya. Ya, sekarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kalau zaman dulu 23 rakaat itu dari tanggal 1 sampai 20. Setelah tanggal 20 yaitu tanggal 21 ke sana ditambah lagi 10 rakaat. Jadi 33 rakaat itu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi. Kalau sekarang 11 rakaatnya itu panjang banget. Kalau nggak salah bukan 11, 13 ya. Jadi 10 tambah 3, tapi panjang banget sampai hampir tengah malam. Kemudian nanti di akhir Ramadan baru jadi 23. Ini yang sekarang menurut berita terbaru gitu kan. Kalau zaman sebelum Covid, waktu saya berkesempatan bisa itikaf di Masjid Nabawi, itu 23 itu di awal-awal, 33 di akhir. Nah sekarang kalau kita mau 11, ya bisa lakukan tadi 2223 atau 22221, atau boleh juga 443. Cuman yang 443 ini hanya mengambil satu hadis saja, yaitu hadis Aisyah. Itu pun dengan anggapan bahwa Rasulullah SAW kalau 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, anggapan. Padahal yang dimaksud 443 itu bisa saja 22, 22 lalu 21. Itu tetap saja 443. Kenapa? Karena kalau ditanya misalnya kan witir 3 rakaat, kenapa jadi 2 dan 1? Karena 3 itu sama dengan 2 plus 1. Sebagaimana taraweh berapa rakaat? 8 rakaat. Bisa jadi 4 plus 4, bisa jadi 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ya, ada nggak yang taraweh langsung 8 rakaat? Kan nggak ada kan. 8 rakaat baru witir 3 rakaat, kan nggak ada kan. Ya karena apa? Karena 8 bisa jadi 4 plus 4, 8 juga bisa jadi 2 plus 2 plus 2 plus 2, itu juga tetap 8 rakaat. Nah, maka menggabungkan dari semua hadis-hadis, yang terbaik itu yang kami pilih, ini saya bukan berarti menyalahkan yang lain ya. Yang terbaik itu kalau bisa 2-2-2-2, kemudian witirnya 2 dan 1, menggabungkan hadis tadi. Kata Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan sholat malam itu 2-2, kemudian tutup dengan witir 1 rakaat kalau itu witirnya 1, atau tadi witir 3 rakaat pun dipecah menjadi 2 dan 1. Namun ini masalah khilafiyah ya Pak ya, masalah perbedaan pendapat. Ya, kalau masalah perbedaan pendapat itu kembali kepada kaidah, yaitu hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim menghilangkan perbedaan. Jadi akhirnya apa? Diserahkan kepada hakimnya masing-masing. Misalnya di sini ada DKM memutuskan di masjid ini begini, ya udah jamaah ikut aja, nggak usah protes. Di Masjidil Haram ya, berani nggak kita ngomong ke Imam Masjidil Haram, setahu kami Rasul itu 443, kenapa di sini 23 atau 13? Nggak bisa, karena dia sebagai hakim di situ. Tapi selama kita tahu keputusannya ini masih dalam koridor mengikuti sunnah, bukan menyalahi sunnah. Apalagi tadi 23 itu terjadi di zaman Umar dan riwayatnya jelas, yaitu termasuk Khulafaur Rasyidin. Kemudian hadis yang mengatakan sholat malam 22 juga sahih ya, kayak begitu. Jadi 2222 1 atau 2223 atau 443 11 rakaat atau lebih dari 11,
untuk dua dan seterusnya, itu semua ada dalilnya. Begitu. Jadi mengikuti sunnah bukan berarti harus satu amalan, satu keyakinan. Amalannya bisa saja berbeda. Berbeda dalam arti, oh ini dalilnya begini, yang ini dalilnya begini, yang ini dalilnya begini. Karena dulu saya belajar di mohon maaf saya sebut ya, di Persatuan Islam. Jadi yang disebut satu akidah teh lamun satu amalan. Jadi lamun salatna opat-opat tilu eta saikhwan jeung urang ya. Kalau curugnya utek-utekan saikhwan jeung urang, lamun qomatna ngan sakali eta saikhwan jeung urang saakidah. Lamun teu kitu teu saakidah. Nah itu keliru. Yang disebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yakin kita harus mengikuti Quran dan Sunnah sebagaimana para sahabat memahaminya, meskipun amalnya berbeda, sama-sama niatnya taat kepada Rasul dan ada dalilnya. Ya, kalau sama-sama niat taat, mah ahli bidah juga mengaku begitu kan. Bedanya adalah tidak ada dalilnya. Nah, dalil itu tadi bisa Quran, bisa Sunnah, bisa Khulafaur Rasyidin, bisa ijma. Nah seperti itu ya. Jadi kalau yang tadi perbedaan dalam sholat tarawih, ada dalilnya dari Quran maupun Sunnah, ada dalilnya dari Khulafaur Rasyidin maupun ijma ya. Jadi ijmanya kata saya Shalih Fauzan dalam kitab Mulakhos Fikhi ya, ringkasan fikih, bahwa ijma itu sholat malam itu termasuk sholat mutlak ya. Sholat malam itu termasuk sholat mutlak, bukan sholat khusus. Sholat malam itu termasuk sholat mutlak, artinya boleh berapapun rokaatnya. Itu ijma sebenarnya. Sholat malam boleh berapapun rokaatnya. Kemudian diriwayatkan bahwa Imam Ahmad pernah sholat malamnya itu sampai 100 rokaat. Imam Ahmad sholat malamnya 100 rokaat begitu kan. Dan itu kembali kepada tadi ya, kembali kepada tadi bahwa sholat malam itu bukanlah penentu akidah jumlah rokaatnya, dan juga bukanlah perkara yang harus diseragamkan, tapi dikembalikan kepada hakim sebagaimana menentukan awal Ramadan atau akhir Ramadan. Pemerintah Indonesia dengan Saudi kan berbeda kemarin. Ya udah, urusan pemerintah Saudi berlaku untuk yang tinggal di Saudi atau yang sedang umroh misalnya. Tapi urusan pemerintah Indonesia berlaku untuk yang tinggal di Indonesia. Begitu juga di masjid-masjid berbeda-beda. Ya sudah, kalau DKM-nya menentukan di masjid kami 23 rakaat, ikut aja kita sholat, nggak usah terlalu banyak protes. Kecuali kalau kita sudah jadi DKM atau sudah jadi penentu di situ ya, itu nggak jadi masalah. Hadisnya yang paling paten dalam masalah ini adalah man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu sholatu lailatin. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat semalaman. Nah, ini hadis hiburan tadi kan. Hiburan itu maksudnya apa? Sholat kita nggak seperti Rasul 11 rakaat di isya nepi ka subuh. Tapi Rasul mengatakan siapa yang mengikuti imam sampai selesai maka dia dicatat sama dengan sholat semalaman. Hiburan kan? Jadi kan bayar tuh mun kita 11 rakaat gancang tenan naon asal selesai. Mun 20 tilu sampai selesai sama juga, sama dengan sholat semalaman. Jadi yang penting mengikuti Rasul di sini adalah panjangnya sholat. Tapi Rasul sudah memberi hiburan kepada kita. Asal ikut imam sampai selesai sudah sama dengan sholat sepanjang malam, tak gitu. Makanya nggak usah bingung. Bapak pindah masjid, resikonya nanti tarawehnya beda, ikuti aja imam, sudah nggak usah bingung gitu. Ini kenapa? Karena saya pengalaman dulu waktu di Saudi, saya pernah tinggal di Saudi Arabia. Imamnya tuh kan 22, lalu 21. Kebanyakan masjid-masjid di Saudi itu begitu, 22, kemudian 21. Kecuali tadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu memakainya lebih banyak karena lebih panjang imamnya. Kalau di masjid-masjid yang kecil itu nggak terlalu panjang dan 11 rakaat itu dengan cara itu. Nah, sementara saya masih kekeh dengan pendapat guru-guru saya, yaitu witir mah lain 2 hiji tapi tilu, lain 2 plus hiji tapi tilu. Akhirnya apa? Akhirnya begitu 8 rakaat saya pulang dengan niat saya rek sholat di imah we gitu ya. Ternyata akhirnya apa? Akhirnya saya kadang-kadang bisa sholat, kadang-kadang enggak itu. Ya karena tadi mungkin ya qadarullahnya seperti itu. Saya istighfar, saya mohon ampun kepada Allah. Tertipu oleh setan. Saya nggak mau ngikutin yang 2 hiji, rek tilu we sorangan gitu. Iya tertipu. Apa disebutnya apa?
Ya, jadi desertir saya, jadi menyempal. Akhirnya apa? Kena fitnahnya kadang-kadang saya bisa sholat, kadang-kadang enggak. Karena saya tidak terima keputusan imam. Ini bahayanya begitu. Kalau kita tidak mengikuti imam, kehilangan pahala sholat sepanjang malam, begitu ya. Nah, oleh karena itu ya Ahlussunnah wal Jamaah terutama dalam urusan apa? Akidah, sedangkan dalam masalah cara ibadah, selama masing-masing punya dalil, kita anggap itu masalah khilafiyah. Kaidahnya, jika ijtihadnya dalam masalah khilafiyah ini tepat, dapat 2 pahala, jika keliru dapat 1 pahala, selama ini wilayah khilafiyah, begitu. Tapi kalau ditanya Rasul berapa rakaat? 11 rakaat memang. Kadang lebih dari 11, kadang, yaitu ada salat iftitah 2 rakaat yang ringan, baru kemudian 11 rakaat. Lebih dari 11 Rasul kadang-kadang ya gitu. Yaitu pernah melaksanakan 13 rakaat. Ada yang disebut salat iftitah, salat pemanasan ya. Itu juga terjadi. Nah, kalau kekeh misalnya mengikuti sunnah itu harus 11, terus yang hanya salat witir saja boleh tidak? Hah? Yang salat malam hanya salat witir saja. Boleh kan? Berarti kalau kurang dari 11 boleh, lebih dari 11 juga tetap boleh, karena tidak 11 kan. Sekarang misalnya jangankan yang sholat witir saja, yang malamnya tidak sholat malam, boleh tidak? Ya boleh kan, itu sunat kan gitu. Jadi jangan kekeh bahwa lebih dari 11 itu salah itu. Kenapa? Karena bukan berarti Rasul melakukan 11, berarti kalau bukan 11 jadi salah, itu keliru. Itu pemahaman yang sangat keliru. Rasul menganjurkan sholat malam dan itu sebagai sunat. Kemudian kalau ada hadis qauliyah yang mengatakan sholat malam 222 dan para sahabat mengamalkan seperti itu, Rasul juga tidak mengingkarinya. Kemudian Khulafaur Rasyidin juga menetapkan seperti itu, sementara kita disuruh berpegang pada mereka. Maka jangan sampai mengatakan yang tidak 11 dan tidak 443 berarti salah. Itu justru keliru pemahaman seperti itu. Mungkin kita memilih 443 dan 11, tapi jangan mengatakan yang lain salah. Itu masalah ya. Kalau kita mengatakan yang lain salah, seperti yang pernah saya lakukan tadi. Yang 44 mah bisa keneh lah 22 gitu kan. Tapi yang 3 kudu 2 hiji engke heula gitu. Akhirnya yang terjadi saya kehilangan pahala sholat semalaman karena henteu witir bersama imam gitu kan. Ini saya lagi di Saudi loh waktu itu. Ya, jadi artinya ilmu saya juga berkembang setelah pulang ke sini. Oh ternyata salah harita gitu kan. Salah saya menyempal, disebutnya menyempal ya, desersi itu. Menyempal dari imam teh salah. Musalah ngilu wae imamna, ngilu wae keputusan masjid tersebut itu ya. Yang penting itu seperti itu. Kecuali kalau kita jadi pemegang keputusan, maka pilih aja salah satu dari yang kita anggap terbaik untuk masjid ini. Nah begitu. Nah begitu ya Pak ya. Jadi mengikuti sunnah adalah secara akidah. Adapun pengamalannya bisa jadi ada perbedaan. Karena Rasul pun ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah. Ada sunnah yang diucapkan, ada sunnah yang dilakukan, ada sunnah yang ditetapkan tanpa beliau melarangnya. Nah seperti itu. Nah begitu dulu jawabannya. Silakan Rudi. Yang mungkin tadi kan baik yang akan sholat tambahan di mulai atau enggak, ya berarti pahalanya mungkin lebih sedikit mungkin saja. Oh iya, yang sholat bersama imam sampai selesai itu misalnya di 20 Ramadan itu hanya 1 kali sholat malamnya sampai 1 sampai 20. Begitu 21 sampai akhir ternyata ada sholat tambahan di malam harinya. Apakah kalau yang hanya ikut 1 kali pahalanya lebih sedikit? Ya pada dasarnya wajar kalau begitu ya. Wajar tuh kenapa? Karena adanya sholat malam tambahan itu adalah untuk menghidupkan Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar. Jadi makin lama bangunnya, makin lama berdirinya, makin besar pahalanya. Tapi tetap kalau dia mengikuti imam, misalnya imamnya diputuskan ada 2. Imam sholat tarawih pertama pakai witir juga, imam sholat malam pakai witir juga. Tetap pahalanya mah dicatat sebagai sholat semalaman, pahalanya mah gitu ya. Tapi karena dia bangunnya kurang, wajar saja kalau lebih sedikit. Ini sama dengan perbedaan dalam masalah Al-Fatihah ya. Apakah kalau imamnya sudah selesai baca Al-Fatihah, kalau kita makmum, kita dapat rakaat atau tidak?
Ada yang mengatakan tidak dapat rakaat karena kita tidak baca Al-Fatihah dan tidak mendapat Al-Fatihahnya imam. Ya silahkan Anda dengan pendapat itu. Tapi kalau ada orang yang berpendapat man adraka ruku faqad adraka shalah, siapa yang mendapati ruku sama dengan mendapati salat, artinya mendapati rakaatnya, maka itu juga harus dihargai. Dia mendapatkan ruku bersama imam walaupun tadi tidak mendapatkan Fatihah imam dan belum sempat baca Al-Fatihah sendiri. Tapi kan rugi kita nggak baca Al-Fatihahnya, bongan awe telat gitu kan. Karena dia telat wajar kalau pahalanya berkurang. Nah gitu. Jadi jangan istilahnya akhirnya pengen disamakan. Kalau sholat tarawehnya bersama imam dapat pahala sholat semalaman, tapi ketika yang ikut sholat malam lagi, ketika ada program itikaf, ya itu pahalanya pasti lebih. Ketika kita yakin bahwa ini sama-sama tidak menyalahi sunnah, ya menambah sholat di sini tidak menyalahi sunnah dikarenakan tujuannya menghidupkan Lailatul Qadar. Makanya kalau dikembalikan kepada akidah ringan, tapi kalau dipermasalahkan fikih nanti jadi berat. Apalagi fikih dianggap akidah, itu lebih berat lagi. Beda fikih dianggap beda akidah, itu lebih berat lagi. Kalau dikembalikan pada akidah kan sama-sama kita ingin ikut Rasul. Cuma Anda mendapati dalil yang ini, kita mendapati dalil yang ini, dan kita harus menghargai orang yang berbeda pendapat ketika masih mempunyai dalil. Ya, di sini ada kemarin sholat malam. Ada, nah itu. Jadi yang mau ikutan sholat malam karena ini leuwih di 11, abdi mah mau ngiring, ya silahkan saja, tapi jangan menyalahkan orang yang melakukan itu. Kenapa? Karena di sini juga ada wilayah hukmul qadhi yarfaul khilaf tadi ya. Ketika itu diputuskan oleh pemegang kebijakan di sini, ya sudah, yang tidak setuju nggak ikut, ya silahkan. Tapi kalau yang ikutan juga insya Allah dia yakin bahwa ini menetapi sunnah, pahalanya lebih besar. Ya, itu tadi. Ya, yang lainnya? Lebih baik Mas sholat ba'diyah isya dengan sholat tarawih. Terus apakah posisi saya sebagai marbot misalkan setelah sholat isya itu harus siap-siap. Nah, jadi sholat ba'diyah itu saya niatkan sekaligus dengan sholat tarawih karena 2 rakaat itu bersama imam. Apakah itu boleh atau tidak? Kalau misalnya tidak keburu, apakah sholat tarawih dengan sholat ba'diyah isya bisa disatukan? Bisa. Maksudnya yang lebih baik yang mana gitu? Enggak, udah disatukan aja niatnya. Kenapa? Karena sholat malam termasuk sholat mutlak, maka dia boleh diniatkan dengan sholat lain yang muqayyad. Kalau ba'diyah kan muqayyad ya. Sebenarnya istilahnya kalau menyatukan niat itu bukan mutlak dan muqayyad, tapi ini dalam nantinya ya. Namanya itu adalah maksudan li dzatihi dengan maksudan li ghairihi. Itu kan bedanya. Ini dimaksudkan sebagai zatnya, ini dimaksudkan untuk hal lain. Contohnya sholat istikharah. Sholat istikharah itu cukup sholat 2 rakaat lalu membaca doa istikharah. Berarti boleh nggak kalau saya ba'diyah isya sekaligus istikharah? Boleh. Karena sholat 2 rakaat istikharah itu maksudan li ghairihi, sedangkan ba'diyah isya maksudan li dzatihi. Contohnya lagi qobla subuh. Qobla subuh diniatkan tahiyatul masjid, boleh. Tahiyatul masjid plus qobla subuh, pahalanya jadi 2 kali lipat. Pahala qobla subuh dan pahala tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kalau qobla subuh terikat dengan waktu sebelum sholat fardu, sedangkan tahiyatul masjid yang penting sholat dulu 2 rakaat gitu. Tahiyatul masjid itu bukan sholat khusus. Sebelum duduk kita sholat dulu 2 rakaat. Jadi maksudan li ghairihi disebutnya ya. Ya tapi ini dalam nanti fikihnya. Gampangnya apa? Gampangnya kalau sunat dengan sunat kita satukan boleh, kalau sunat dengan wajib nggak boleh. Seperti Senin Kemis diniatkan qada Ramadan nggak boleh. Nah, tapi Senin Kemis diniatkan Syawal boleh. Boleh, karena Syawal itu mutlak sepanjang Syawal ya. Sementara Senin Kemis terikat, Senin dan Kamis. Jadi satunya harus maksudan li ghairihi, satunya maksudan li dzatihi. Tapi itu dalam nanti pemahamannya dari sisi fikih ya. Gitu. Mutlak dan muqayyad aja udah bingung ya gitu. Apalagi sampai ke sana. Tapi intinya ada dasarnya dari sisi usulul fikih ahli sunnah wal jamaah. Usul fikih ahli sunnah wal jamaah itu ada yang mengikuti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tapi semua ada usul fikihnya, ada dasar-dasar menyimpulkan fikihnya. Nah, manapun yang kita ambil tidak jadi masalah ya. Kenapa? Karena di sini kita yakin semua imam itu akidahnya sama, akidahnya bertauhid dan taat kepada sunnah. Nah gitu ya. Nah, itu saja barangkali. Jadi jangan terlalu dalam dari sisi fikih, kembalikan kepada akidah, insya Allah kita bisa saling menghargai, insya Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.